Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah. Jadi saudara-saudara, kita sudah dengar tadi keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua, itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara yang perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Saya kira ini satu pelajaran buruk untuk kita. Kalau memang betul KPK menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara pokok hanya untuk menggugurkan pra-peradilan kami ini, ya, itu saya kira yang penting. Kemudian yang kedua, kalau itu memang betul mereka lakukan, ini bisa dimaknai bahwa kriminalisasi dan politisasi terhadap kasus ini makin hari makin terang benderang. Ya, kita harapkan bahwa itu tidak dilakukan oleh KPK. Kami harapkan bahwa KPK mau berbesar hati untuk menyelesaikan terlebih dahulu pemeriksaan perkara pra-peradilan ini. Kemudian kalau misalnya nanti putusan pra-peradilan ini menolak permohonan kami, ya dipersilahkanlah mereka melimpahkan berkas perkara. Karena bagaimanapun juga apa yang kami uji ini itu sangat penting nantinya untuk perkara pokok, ya. Karena kalau tidak terbukti nanti di dalam perkara pokok tidak ada bukti mengenai suap dan tidak ada bukti mengenai obstruction of justice, maka proses peradilan itu akan menjadi proses peradilan yang sia-sia, ya. Ini saya kira yang perlu kami sampaikan. Saya kira cukup dari saya. Kalau ada Bang Mulya, silakan Bang. Enggak sih, saya udah tadi. Enggak, saya cuma nambah satu poin saja. Tadi Saudara Magdir sudah mengatakan bahwa ada kemungkinan KPK akan menggunakan waktu penundaan ini, ya, untuk finalkan semua proses pemeriksaan dan menyatakan bahwa pemeriksaan itu sudah selesai dan P21. Ya. Nah, saya akan menyayangkan, ya, kalau itu terjadi karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Ya. Jadi bukan Saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga, ya, KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan, ya, yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Mungkin itu aja tambahannya. Oke, kawan-kawan sekalian, kita belum sidang, tapi hari ini kita datang untuk sidang pra-peradilan yang merupakan hak hukum kami untuk mencari keadilan. Sebagaimana Anda ketahui semua bahwa permohonan pra-peradilan kami yang pertama waktu itu tidak diterima oleh hakim, ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Dan ini adalah follow up, ya, sebagai tidak lanjut dari pra-peradilan pertama, ya, yang meminta kita untuk mengajukan permohonan pra-peradilan berikutnya yang memang merupakan hak kami. Ya. Nah, karena itu kami hari ini datang ke pengadilan untuk, ya, memenuhi hak hukum kami, ya, memohon, ya, keadilan dari pengadilan, ya, yang menurut kami punya tugas yang sangat mulia untuk
betul-betul menegakkan hukum dan keadilan. Ya. Karena inilah fungsi utama dari lembaga peradilan dimanapun. Nah, tentu kami berharap bahwa proses ya, pra-peradilan yang kita akan jalani ini akan mulai menyentuh substansi hukum ya, yang betul-betul menjadi inti ya, dari persoalan saudara Hasto Kristianto yang menurut kami dijadikan sebagai korban dalam abuse of power yang dilakukan oleh KPK. Nah, kenapa saya katakan abuse of power? Karena memang banyak hal-hal yang mengundang tanda tanya kita. Ya. Pertama, ketika saudara Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, KPK menurut hemat kami tidak ya, mengumpulkan bukti-bukti ya, dalam menetapkan saudara Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kita tahu bahwa perlu ada 2 alat bukti minimal untuk menetapkan seorang jadi tersangka. Tapi kami tidak melihat ya, bahwa KPK melakukan itu. Ya. Malah kami melihat lebih jauh bahwa praktek yang terjadi di KPK, mungkin bukan hanya dalam kasus Hasto Kristianto, tapi dalam kasus-kasus yang lain, penetapan tersangka dilakukan ya, tanpa proses ya, penyelidikan yang dilakukan seharusnya ya, oleh pihak KPK. Karena ada penyelidikan, ada penyidikan, dan ini semua tidak ditaati oleh pihak KPK. Ya. Dan kalau kita menelisik lebih jauh, ya, bukti yang digunakan oleh KPK dalam menetapkan saudara Hasto Kristianto sebagai tersangka itu adalah bukti yang didapatkan dari sprindik perkara yang lain. Jadi agak aneh ya, kenapa bukti yang didapatkan dari sprindik yang lain dijadikan sebagai bukti ya, untuk menetapkan saudara Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saya juga ingin menambahkan satu hal ya, bahwa KPK ini kan adalah lembaga yang kita jadikan sebagai rujukan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ketika KPK didirikan ya, dan ditandatangani oleh Ibu Megawati dalam proses pendiriannya pada tahun 2002 atau 2003 kalau saya tidak salah, KPK ini diharapkan menjadi lembaga yang betul-betul taat hukum, comply ya dengan hukum. Karena inilah barometer penegakan hukum di Indonesia ini. Nah, kami berharap sebetulnya KPK itu konsisten dalam penegakan hukum ya, dan tidak menyalahgunakan atau memperalat hukum untuk kepentingan kekuasaan. Nah, kalau saya melihat secara pribadi, memang ya saudara Hasto ya dengan semua kelemahan-kelemahan dalam proses yang dilakukan oleh KPK itu betul-betul menjadi korban dari abuse of power, korban dari pertarungan ya, kekuasaan, dan KPK gagal menunjukkan independensinya. KPK gagal menunjukkan ya jati dirinya sebagai lembaga yang menegakkan hukum, ya, rule of law. Nah, ini cacat-cacat yang kita temukan dalam proses penetapan saudara Hasto sebagai tersangka. Nah, ada hal-hal lain ya. Ini saya ingin bicara sedikit mengenai bukti. Karena KPK mengadakan press conference beberapa waktu yang lalu. Itu menyebut ya bahwa ada handphone yang dimasukkan, ditenggelamkan, ya, direndam ya. Nah, ini saudara Harun ya mengatakan bahwa ya tidak ada itu ya, handphone yang ditenggelamkan itu. Saudara Kusnadi itu juga dituduh ya melakukan perendaman handphone, tapi yang direndam itu kan adalah baju ya dari saudara Kusnadi itu sendiri. Nah, ini saudara-saudara ya, satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh KPK ya, dan mengada-ada ya. Nah, kenapa saudara Harun Masiku dituduh merendam HP itu, padahal dia hanya merendam baju yang dianggap sial ya. Jadi biasa tuh banyak orang yang mengatakan kalau sial dia buang aja sesuatu ya, termasuk bajunya atau yang lain-lain. Nah, ini hal-hal semacam ini
kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, tapi itu sangat material, sangat substansial. Dan handphonenya ada di KPK. Jadi saudara-saudara ya, kecerobohan yang sangat elementer dari KPK ini membuat kita bertanya-tanya, negara hukum ini mau dibawa kemana? Proses penyidikan, ya, kasus-kasus korupsi, terutama dalam kasus Hasto Kristianto, ini mau dibawa kemana? Ini jelas sangat tidak adil, sangat tidak fair, melukai ya, cita rasa negara hukum itu dan melukai juga rasa keadilan kita sebagai anak bangsa. Saya hanya berharap bahwa KPK betul-betul ya, kembali kepada hitohnya. Kita pada hari ini akan ada sidang, mudah-mudahan KPK datang. Kalau KPK tidak datang, saya harus mengatakan bahwa KPK tidak betul-betul konsisten dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Memang biasa ada penundaan, ya. Mereka minta penundaan, tidak datang. Ya. Tapi menurut saya dalam kasus yang sangat penting dan genting seperti ini, KPK seyogianya mendahulukan penanganan ya, perkara semacam ini, hadir dalam proses sidang pra-peradilan pada hari ini, ketimbang mencari-cari alasan untuk tidak hadir dalam persidangan ini. Mungkin itu aja sementara ya, makasih ya. Pak, tadi kan Mas Desa, jubir KPK sudah menyampaikan meminta penundaan. Iya, saya tahu. Menilai tidak konsisten, mungkin menilai sikap KPK ini kurang Nah, serius. saya mengatakan dalam hukum itu ada loophole. Ya. Loophole itu bisa dipakai oleh banyak orang. Ya. Misalnya, ya dia minta penundaan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kasus ini penting, ya, karena yang menjadi taruhan bukan hanya Hasto Kristianto. Saya ingin mengatakan, this is not only about Hasto Kristianto. Bukan hanya menyangkut Hasto Kristianto. Ini menyangkut ya komitmen kita dalam menegakkan hukum. Ini menyangkut negara hukum itu sendiri. Saya kasih negara hukum ya, dalam hal ini diwakili oleh KPK, itu punya kewajiban untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa hukum itu dihormati. Ya. Keadilan itu sama-sama kita dambakan. Nah, penundaan semacam ini, walaupun saya katakan memang terjadi dan dimungkinkan karena selalu ada orang yang minta penundaan dengan berbagai alasan. Saya menyayangkan itu. Saya menyayangkan kenapa? Karena memang ya ini seolah-olah dianggap tidak penting. Seolah-olah ini trivial, ya, sepele. Padahal ini kasus yang sangat penting. Bayangkan seorang Hasto Kristianto, sekjen sebuah partai ya, yang besar di Indonesia, bisa diperlakukan seperti ini. Bayangkan seorang Hasto Kristianto bisa ya ditahan semena-mena seperti ini. Menurut saya dengan alat bukti yang tidak kuat sama sekali.